Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Riyadus Sholihah min Qismi Lughatil Arabiyyah wa Adabiha min Kulliyati Usuluddin wal Adab wad Dakwah. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memenuhi tugas istimewa saya, yakni dosen pengampu Al-Ustadz Fatoni. Sesuai dengan ketentuan video yang telah dikirimkan, yang mana berdurasi di antara 44 hingga 45 menit, saya akan memberikan kesimpulan tentang apa yang saya sudah ambil di video tersebut, yang kemungkinan berdurasi 7 hingga 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dari surat ini kita mengetahui dari terjemahannya, yakni barang siapa yang mereka mendengar nama Allah, maka mereka akan bergetar hatinya, lalu bertambah keimanannya, dan dia hanya akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sebagai umat muslim tidak akan asing dengan lantunan ayat Al-Quran, yang mana lantunan ayat Al-Quran sendiri memiliki makna-makna yang penting dan bahkan menjadi hukum utama dan sumber ilmu bagi umat muslim khususnya. Selain itu, dari ayat ini Allah telah memberikan tanda bagi orang-orang yang mukmin, yakni ketika dia dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia akan bergetar hatinya. Kenapa dia bergetar hatinya? Karena yang pertama, dia merasa ketakutan apabila tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada umat manusia. Dan yang kedua, hatinya bergetar karena dia takut berdosa dan merasa berdosa jika dia telah melakukan kesalahan-kesalahan yang telah melanggar dari perintah-perintah agama. Dan yang ketiga, dia merasa bergetar hatinya karena merasakan bagaimana besarnya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya, kepada umat manusia yang ada di muka bumi, bahkan di alam semesta ini. Bahkan ketika mendengar ayat suci Al-Quran, bisa bertambah iman dari seorang mukmin. Bahkan dari ceramah yang telah dilontarkan oleh Syekh As-Sholih, ada beberapa cara yang mana kita bisa lakukan untuk lebih mengagungkan nama Allah dan merasa kalau Allah itu memang harus merasa kalau itu adalah sesuatu zat yang agung. Yang pertama adalah kita harus mendalami bagaimana makrifat tentang Allah, dan yang kedua kita harus mendalami juga bagaimana makrifat tentang Nabi kita Rasulullah SAW, dan yang ketiga kita harus mengikuti bagaimana ajaran-ajaran para salaf yang mana mereka adalah generasi yang terbaik. Dan yang keempat, kita harus mempraktikkan apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan, dan kita bisa menerapkannya ke kehidupan sehari-hari, menjauhi semua larangannya, dan mengerjakan dan melakukan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita masuk pada metode yang pertama atau cara yang pertama, yakni dengan mendalami ma'rifat tentang Allah, di mana kita akan menemukan dan mendalami, belajar lebih dalam bagaimana ma'rifat tentang Allah. Yang pertama, kita bisa kembali ke pegangan umat muslim yang paling utama dan yang paling pertama, yakni Al-Quran. Telah kita ketahui bahwasannya Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya Al-Quran ini bukanlah kitab yang pertama dan bukanlah kitab yang perdana yang telah Allah wahyukan kepada Nabi, tetapi Al-Quran ini adalah kitab terakhir, yang mana kitab Al-Quran ini menjadi islah atau menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Tidak hanya diturunkan oleh satu umat, melainkan seluruh umat yang ada di dunia, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang mana hanya diturunkan kepada umat tertentu di tempat tertentu dan di waktu tertentu dan oleh nabi tertentu juga. Allah adalah zat yang paling agung yang ada di alam semesta. Bahkan melebihi alam semesta, Allah adalah zat yang paling agung dan tidak ada
sesuatu pun atau seorang pun yang bisa menandinginya. Di dalam Al-Quran kita akan mempelajari dan mendalami bagaimana Allah ini menginginkan hamba yang seperti apa, menginginkan seorang umat yang seperti apa, bagaimana Allah menginginkannya, bagaimana sifat manusia yang Allah inginkan, bagaimana sifat manusia yang Allah cintai, umat yang seperti apa yang Allah sukai, dan umat seperti apa yang Allah cintai. Sesungguhnya Al-Quran ini sangatlah bermanfaat untuk kita lebih mendalami bagaimana keagungan Allah SWT. Di selain Al-Quran kita bisa mendalaminya dengan penunjang yang lainnya, yakni dengan hadis Nabi. Orang mukmin yang mengagungkan nama Allah, maka dia akan merasa atau lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, jika kita ketahui tentang tawakal, yakni berserah diri kepada Allah, percaya bahwa semua urusan, termasuk dari urusan kesehatan, rezeki, dan kondisi apapun itu adalah semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal tersebut menjadi hal yang berat karena secara tidak sadar manusia itu bergantung kepada makhluk yang lainnya, walaupun dia sadar bahwasannya semua hal itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu termasuk penolakan, lalu rasa sakit, dan segala hal yang sedih, itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengagungkan nama Allah, orang-orang yang mukmin, orang Islam akan menambah ketawakalan dia terhadap Allah. Dan kita memasuki perihal yang kedua, yakni kita mendalami ma'rifat tentang Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ketahui bahwa Nabi adalah Nabi utusan Allah yang terakhir, yang termasuk dari ulul azmi yang paling terakhir, Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad menjadi pelengkap nabi-nabi sebelumnya dan membawa risalah yang paling benar dan yang paling lengkap. Saya berkata Nabi yang paling benar ini belum tentu atau belum atau tidak kalau nabi-nabi yang sebelumnya ini salah, tapi Nabi Muhammad SAW ini sebagai nabi yang paling sempurna, menyempurnakan risalah-risalah terdahulu, dan Allah mempercayainya dengan membawa wahyu yang paling mulia, yakni Al-Quran, sebagai penuntun bagi umat-umat muslim. Kemudian di dalam surat Al-Fussilat, Allah telah menerangkan bagaimana penciptaan langit dan bumi, yang mana dari tafsiran surat Fussilat ini bahwasannya Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menciptakan bagian-bagian yang lainnya ini selama 6 hari. Ada ulama yang mengatakan bahwa 6 hari ini dihitung satu harinya seperti hari biasa. Namun ada ulama juga yang berpendapat bahwa satu harinya dari 6 hari ini adalah 1000 tahun. Dan berikut adalah bunyi firman Allah dalam surat Fussilat, yakni di ayat 11, yang mana menceritakan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma istawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha lil ardi atina taw'an aw karhan qalata atayna tabi'in, yang mana artinya kemudian dia menuju pada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Baiklah, mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari video Syekh As-Shalih Al-Maghamis, yakni tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga faktor dan akibat jika kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari video ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya dan bisa memenuhi tugas ulangan akhir semester saya dengan baik dan juga sesuai harapan dosen pengaku, yakni Al-Ustadz Fatoni.
Bila ada kesalahan, mohon dibenahi, dan jika ada kelebihan, semoga bisa bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.